Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Dan saya Amanda Suraya dari absen 4. Dan hari ini kami akan membahas mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nama Samudra Pasai ini sebenarnya adalah Samudra Aca Pasai, yang berarti kerajaan samudra yang baik dengan ibu kota di Pasai. 3 raja pertama yang pernah berkuasa. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh dari tahun 1267 sampai 1297. Marasilu atau Sultan Malik As-Saleh oleh para ahli diduga sebagai penguasa yang beragama Islam pertama di Nusantara. Hal itu mengingat letak dari Pasai yang sebagai titik awal dari kedatangan pedagang Arab. Yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari tahun 1297 sampai 1326. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir merupakan putra dari Malik As-Saleh. Pada masa kekuasaannya, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir memperkenalkan tentang koin emas yang menjadi mata uang untuk perdagangan masyarakat. Dan yang ketiga adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dari tahun 1326 sampai 1349. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir merupakan putra dari Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud berkuasa sebagai raja ketiga Pasai. Di masa kekuasaannya, Sultan Mahmud menerima kunjungan dari Ibnu Battuta selama 2 pekan. Selanjutnya berikut adalah 20 raja-raja yang pernah berkuasa. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Mansur Malik Az-Zahir II, Sultan Zainal Abidin I, Sultanah Malikah Nahrasyiyah, Sultan Zainal Abidin II, Sultan Salahuddin, Sultan Ahmad II, Sultan Abu Zaid Ahmad III, Sultan Ahmad IV, Sultan Mahmud, Sultan Zainal Abidin III, Sultan Muhammad Syah II, Sultan Al-Kamil, Sultan Al-Dullah, Sultan Muhammad Syah III, Sultan Abdullah, Sultan Ahmad V, dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin IV. Selanjutnya ada sumber sejarah dari Samudra Pasai. Yang pertama ada Hikayat Raja Pasai. Berdasarkan hikayat ini, dapat kita ketahui pendiri kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Soleh atau nama aslinya Marasilu. Sebagian besar isi hikayat ini penuh dengan mitos dan legenda. Tapi hikayat ini telah membantu dalam mengungkap kebenaran kerajaan Samudra Pasai. Kedua ada kronik Cina. Di dalam kronik Cina tersebut disebutkan bahwa armada kapal Cheng Ho dengan sekitar 200-an kapal mengunjungi Samudra Pasai secara berturut-turut pada tahun 1405, 1408, dan 1412. Dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa jarak tempuh menuju Samudra Pasai sekitar 3 hari 3 malam. Pada kunjungannya tersebut, Cheng Ho memberikan hadiah dari Kaisar Cina yaitu berupa lonceng cakra dunia. Kemudian pada 1434, Sultan Pasai mengirim saudaranya bernama Hali Zinhan, namun ia wafat di Beijing. Selanjutnya Kaisar Xuande dinasti Ming mengutus utusannya bernama Wang Hinhong untuk mengabarkan berita tersebut ke Samudra Pasai. Yang ketiga ada lonceng Cakradonya, berbentuk stupa, memiliki tinggi 125 cm dengan lebar 75 cm. Di bagian luar lonceng terdapat hiasan-hiasan kombinasi aksara Cina dan Arab. Dan yang keempat adalah naskah surat Sultan Zainal Abidin. Naskah surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin, tepatnya pada tahun 1518 Masehi. Surat ini ditujukan kepada Kapitan Moran. Yang kelima ada stempel Kerajaan Samudra Pasai, milik Sultan Muhammad Malikul Zair. Stempel ini ditemukan di Desa Kutakrueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Yang keenam ada koin emas Kerajaan Samudra Pasai. Di dalam uang tersebut tertera nama-nama raja atau Sultan Samudra Pasai. Dan yang terakhir adalah makam-makam. Makam Sultan Malik Al-Saleh, makam Sultan Muhammad Malik Al-Zair, makam Sultan Nasrasyiyah, dan yang terakhir adalah makam Ratu Al-Aqsa atau Nur Ilah. Selanjutnya adalah kondisi politik. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik laki-laki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan.
Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan, dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Lida atau Kerajaan Pedir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh, dahulu Samudra Pasai, mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Kerajaan tidak selamanya mengalami kejayaannya. Pastinya ada masa mereka akan runtuh, begitu pula Pasai. Di tahun 1521, yang mana pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Zain al-Abidin, kerajaan ini diserang oleh Portugis yang iri pada kemajuan mereka di perdagangan mereka yang sangat pesat. Portugis mempunyai angkatan perang yang lebih tangguh dan kuat, pada akhirnya berhasil untuk menaklukkan kerajaan Islam ini. Keadaan dari kerajaan yang lemah ini lalu oleh Sultan Ali Muhayyad Shah yang merupakan Raja Kerajaan Aceh Darussalam dimanfaatkan, di mana beliau mengambil alih kerajaan. Di tahun 1524, akhirnya Pasai masuk ke Kerajaan Aceh Darussalam atau lebih tepatnya dimasukkan. Hal tersebut terbukti dengan lonceng Cakradonia dipindahkan ke Kerajaan Aceh Darussalam dari yang awalnya milik Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya adalah faktor internal dari runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu konflik di lingkungan istana. Konflik internal di lingkungan istana disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara keturunan Sultan Pasai. Konflik ini telah muncul sejak akhir abad ke-14 Masehi. Lalu yang kedua, munculnya pemberontakan. Pertikaian antara keluarga istana berdampak pada munculnya pemberontakan di Samudra Pasai. Pada perkembangannya, Samudra Pasai meminta bantuan kepada Kesultanan Malaka untuk memberantas pemberontakan tersebut. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan, pengaruh kekuasaan Kesultanan Malaka di Samudra Pasai semakin menguat. Hal tersebut mengakibatkan eksistensi Samudra Pasai di kawasan Malaka semakin melemah. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada serangan kerajaan Majapahit. Majapahit menyerang Samudra Pasai pada tahun 1345 hingga 1350. Penyerangan Majapahit didasarkan atas perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap putri kerajaan Majapahit yang bernama Raden Galuh Gamarencang. Pada tahun 1345, Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit untuk menaklukkan kekuasaan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Ia berhasil menguasai Samudra Pasai dan memaksa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir untuk mengungsi di daerah yang bernama Menduga. Selanjutnya ada munculnya Kesultanan Malaka. Munculnya Kesultanan Malaka pada awal abad ke-15 Masehi mampu melemahkan dominasi sektor perdagangan Samudra Pasai di kawasan Selat Malaka. Kesultanan Malaka juga mampu mengungguli Samudra Pasai dalam aspek sosial, politik, dan militer. Lalu yang terakhir ada serangan Portugis terhadap kawasan Malaka. Pada tahun 1511, Portugis menyerang kawasan Selat Malaka dengan membawa 15 kapal dan 16.000 pasukan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Pada sekitar tahun 1520-an, Portugis berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka. Penguasaan Portugis di Selat Malaka juga menandai keruntuhan Samudra Pasai. Dan berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.